Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Lisna. Baik, hari ini saya akan melakukan supervisi kepada Pak Wawan. Baik, Pak Wawan, apa yang saya ingin supervisi dari Pak Wawan? Ya, terima kasih Bu. Saya ingin disupervisi tentang keterampilan bertanya saya. Jadi saya merasa di sini saya itu masih perlu belajar banyak hal tentang bagaimana teknik-teknik bertanya yang baik. Gitu. Oke, jadi Pak Wawan ingin disupervisi terkait keterampilan bertanya Pak Wawan ya. Baik. Untuk materinya sendiri tentang apa Pak Wawan? Tentang keterampilan sosial dan emosional. Oke, siap Pak Wawan. Oke, silakan Pak Wawan. Ya, terima kasih Bu. Saya ingin melakukan coaching dulu ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ayu. Siang Pak Wawan. Bu Ayu cerah sekali hari ini ya. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan Pak Wawan. Jadi disyukuri Pak. Alhamdulillah. Jadi Ibu Ayu, hari ini kita diamati ya oleh supervisor yang cantik ya. Jadi mohon waktunya untuk Bapak 10 menit ke depan ya, saya melakukan coaching ke Ibu Ayu. Kira-kira Ibu Ayu bersedia? Bersedia Pak. Justru ini yang saya ingin saya harapkan Pak. Apa Bu Ayu? Ya, jadi oke Bu Ayu, kira-kira jadi Bu Ayu terkait coaching kita pada hari ini, apa yang Ibu Ayu ingin sampaikan? Sebenarnya masalah apa yang ingin Ibu Ayu sampaikan? Iya, terima kasih Pak. Saya kemarin itu berencana untuk ngobrol dengan Bapak dan alhamdulillah kesampaian pada hari ini. Saya itu Pak, tujuannya saya melakukan diskusi dengan Bapak itu, saya ingin mencari ide-ide tentang bagaimana cara melaksanakan menerapkan keterampilan pembelajaran keterampilan sosial emosional kepada peserta didik saya, Pak. Ya. Jadi apakah penerapan KSE ya, keterampilan sosial emosional ya, di sekolah Ibu atau di kelas Ibu sudah berjalan dengan baik atau apa yang masih perlu dikembangkan? Kira-kira ada yang masih perlu dikembangkan? Iya Pak, begini, untuk penerapan keterampilan sosial emosional ini Pak, itu saya mengalami satu hambatan, satu kesulitan bagaimana cara menerapkan KSE ini dengan baik dan benar di sekolah. Karena kemarin saya sudah pernah coba menerapkan, tetapi pada saat menerapkan KSE ini anak-anak malah bawaannya ngantuk, Pak. Untuk mengajarkan kesadaran penuh ke anak-anak, kemudian saya memutarkan musiknya. Ketika anak-anak diminta untuk membuka mata, mereka malah ngantuk, Pak, dan sudah tidak bersemangat untuk menerima pelajaran. Jadi untuk selanjutnya hal apa kira-kira hal apa yang sebaiknya ya Ibu Ayu akan lakukan agar anak-anak ini dalam pembelajaran KSE tidak lagi mengantuk? Apa yang akan Ibu Ayu lakukan ke depan? Begini Pak, saya berpikirnya seperti ini. Mungkin kesalahan saya kemarin itu dikarenakan saya memakai musik yang yang slow Pak. Jadi karena musiknya slow, jadi anak-anak bawaannya ngantuk. Nah, ke depan nanti yang ingin saya rubah adalah yang pertama saya akan memilih musik yang benar-benar memberikan energi positif ke anak-anak, biar anak-anak ketika memahami tentang kesadaran penuh
mereka bisa lebih semangat dalam belajar. Kemudian yang berikut saya akan memilih momen-momen apa yang pas untuk saya menjalankan KSE ini, Pak. Karena kemarin itu saya mencobanya pada saat pagi hari. Ketika anak-anak lagi semangat-semangatnya, pas dari lapangan, olahraga, masuk ke kelas, saya langsung terapkan KSE. Ketika mereka membuka matanya, mereka sudah ngantuk. Jadi ke depan ini saya akan memilih momen yang pas untuk menerapkan KSE ini, Pak. Jadi selain penggunaan musik ya, penggunaan musik. Jadi penggunaan musiknya kalau tadinya hanya slow, mellow, nah akan diganti yang dengan penggunaan musik yang lebih disesuaikan lagi ya. Ya. Asal jangan penggunaan musik disco ya Bu ya. Iya Pak, kemarin berpikirnya seperti itu, kami sudah tidak mau. Ya, jadi selain itu penggunaan musik yang lebih disesuaikan lagi agar bisa lebih membangkitkan lagi gairah. Ada juga merubah momen ya, momen. Nah, selain dari dua ini, langkah apa lagi yang bisa menurut Ibu bisa membantu Ibu dalam mewujudkan impian Ibu tadi? Iya, terima kasih Pak. Selain mengganti musiknya dan merubah momennya, saya juga bermaksud ataupun berkeinginan untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang sudah pernah menjalankan KSE ini dan berhasil menjalankan KSE ini di sekolahnya. Saya ingin meminta ide-ide dari mereka, ide-ide brilian dari mereka agar saya mempunyai referensi dan terinspirasi untuk melakukan hal yang sama biar penerapan KSE di kelas saya itu bisa berhasil, Pak. Ya, jadi ada unsur pelibatan ya. Jadi selain berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat di sekolah, ada lagi pihak-pihak lain yang ingin Ibu libatkan agar tujuannya bisa tercapai? Iya, ke depan nanti saya inginnya selain berkolaborasi dengan teman-teman yang sudah lancar dan sudah berhasil menerapkan KSE-nya, saya juga ingin menemui pihak-pihak yang memang sudah memiliki ilmu tentang KSE ini biar saya bisa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan. Dan pastinya mereka yang sudah ahli dalam pembelajaran KSE ini akan memberikan umpan balik ke saya yang bisa saya gunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran KSE ini di kelas saya. Seperti itu, Pak. Ya, bagus Bu Ayu. Jadi dari apa yang sudah disampaikan tadi, saya sangat sependapat dengan Bu Ayu bahwa untuk penerapan KSE ini memang perlu melibatkan beberapa pihak ya, agar tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Ini sudah sangat bagus sekali. Nah, dari mana Ibu akan memulai setiap tahapan-tahapan dari kegiatan ini? Dan kapan rencana ini akan Ibu laksanakan? Iya, untuk memulainya itu saya pertamanya sudah membuat RPP yang di dalamnya termuat penerapan pembelajaran KSE-nya. Terus setelah saya bikin RPP, saya konsultasikan dengan pihak-pihak terkait yang memang sudah lancar dan sudah berhasil menerapkan KSE ini biar mereka bisa memberikan umpan balik terhadap RPP saya, apa yang bisa saya ubah, apa yang bisa saya tambahkan, seperti itu. Nah, setelah diperbaiki oleh rekan-rekan saya akan memperlihatkan juga kepada kepala sekolah ataupun pengawas saya untuk biar saya memperoleh referensi lebih dari teman-teman yang sudah berhasil, Pak. Nah, setelah itu, setelah dapat informasi dari kepala sekolah dan ibu pengawas saya, setelah itu saya akan coba terapkan kembali ke kelas saya. Nah, untuk kapannya, Pak, itu rencananya saya ingin menerapkannya pada awal semester ganjil tahun ajaran baru ini.
Karena anak-anak itu mulai sekolahnya tanggal 18 18 Juli, sehingga ketika anak-anak sudah masuk di sekolah, saya sudah siap untuk menerapkan KSE ini dalam pembelajaran di kelas saya, Pak. Ya, bagus sekali Bu. Langkah-langkahnya sungguh sangat luar biasa. Saya yakin kalau semua ini bisa dilakukan, maka pasti akan menghasilkan sebuah pembelajaran yang sangat layak untuk ditiru ya. Jadi bagaimana perasaan Ibu sekarang dari semua rencana yang Ibu paparkan? Kira-kira harapan ke depannya seperti apa? Iya, harapan saya Pak, pembelajaran ini bisa saya terapkan dengan lancar, dengan sukses, biar anak-anak didik saya tentunya bisa mengontrol emosi mereka, bisa bisa menghandle diri mereka sendiri ketika mereka marah atau ketika mereka sebel dengan sesuatu hal, mereka bisa tahan emosinya. Kemudian yang berikut, perasaan saya setelah melaksanakan coaching ini, saya merasa terbantu Pak, sehingga saya merasa senang. Saya bisa terbantu dengan pelaksanaan coaching ini karena saya bisa memberikan ide-ide ataupun memikirkan ide-ide yang tidak saya pikirkan sebelumnya tentang bagaimana cara saya mengatasi ataupun menanyakan kegagalan saya, kenapa sampai saya gagal, seperti itu Pak. Jadi alhamdulillah saya merasa senang dengan proses coaching pada siang ini Pak. Ya, terima kasih Bu Ayu. Jadi untuk penerapan KSE ini sangat luar biasa sekali, apalagi jika seperti yang saya sebutkan tadi, langkah-langkahnya diterapkan dengan baik, apa yang sudah direncanakan dilakukan dengan baik. Nah, untuk selanjutnya, apa yang membuat Ibu yakin jika pelaksanaan ini, kegiatan ini berhasil dengan baik? Kira-kira indikator apa yang bisa Ibu gunakan dalam menetapkan bahwa kegiatan ini bisa berhasil dengan baik? Iya, saya optimis Pak bahwa kegiatan ini bisa saya lakukan dengan baik karena yang pertama saya sudah menyusun rencana pembelajaran yang di dalamnya termasuk dalam pembelajaran keterampilan sosial emosional, itu yang meyakinkan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mendapatkan ide-ide dari teman-teman tentang bagaimana cara penerapannya, musik apa yang digunakan, kemudian waktu-waktu atau momen apa yang pas untuk penerapan keterampilan sosial emosional ini dalam pembelajaran. Dan saya juga yakin karena saya ada dukungan dari kepala sekolah dan pengawas yang ada di kecamatan tempat saya bekerja, Pak. Seperti itu. Ya. Jadi semua yang sudah dipaparkan sudah sangat baik ya Bu Ayu ya. Saya pun merasa sangat setuju sekali dengan apa yang sudah Ibu Ayu sampaikan. Tinggal ditunggu implementasi ya kegiatannya, untuk pelaksanaannya ya ditunggu segera supaya bisa segera menciptakan perubahan di dunia pendidikan dan bisa menggerakkan rekan-rekan sejawat maupun rekan-rekan di komunitas praktisi nanti. Ya, ditunggu implementasinya Bu Ayu ya. Jadi terima kasih untuk waktunya ya. Dan untuk sekarang kita akhiri sesi coaching kita pada hari ini ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia untuk di coaching. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu Coach dan Coach yang sudah memerankan perannya dengan baik. Saya sampai sudah tidak bisa berkata apa-apa ini karena memang sudah luar biasa sekali ini tampilan dari Bapak Ibu berdua ini. Namun karena ada tuntutan bahwa saya tetap harus memberikan penilaian terhadap peran dari Bapak Ibu berdua, sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya ingin Pak Wawan selaku coach tadi bisa menilai dirinya sendiri. Nah,
Bagaimana menurut Pak Wawan dari hasil Bapak melakukan proses coaching, sudah sampai di skala mana menurut Bapak? Ya. Jadi kalau bisa diskalakan ya dari skala 1 sampai 10 mungkin saya skala 7 lah, skala 7. Karena masih banyak kekurangan-kekurangan yang saya rasa saya belum bisa memaksimalkan ya tentang kompetensi-kompetensi coaching, karena salah satunya seperti dalam menghasilkan kosakata untuk bertanya ya, kalimat-kalimat tanya yang baik itu seperti apa. Nah, ini yang merupakan yang saya rasa masih merupakan satu kekurangan buat saya. Kemudian juga dalam penggalian pertanyaan, saya masih kurang bisa mendalami bagaimana caranya bisa mengembangkan ya pertanyaan-pertanyaan dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh coach tadi. Baik, itu hasil penilaian Pak Wawan ya. Luar biasa sekali nih coachnya ini sebelum saya bertanya sudah dijawab langsung, memang super cerdas. Baik, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Silakan Bu, silakan, itu yang saya tunggu-tunggu. Oke, baik, kalau dari hasil pengamatan saya justru terbalik dari apa yang Pak Wawan sampaikan. Kalau saya melihat tadi di sini Pak Wawan sudah menerapkan dengan baik, karena yang akan saya nilai adalah seperti yang diminta oleh Pak Wawan tadi, bahwa untuk penilaian adalah pada bagian kompetensi keterampilan bertanya ya Pak Wawan ya. Nah, di sini Pak Wawan sudah menyampaikan atau membuat pertanyaan-pertanyaan, mampu membuat pertanyaan yang bisa menggali potensi coach lebih dalam, sehingga Pak Wawan hanya perlu mengucapkan pertanyaan seperti ini, si coach akan bercerita dengan sendirinya. Entah itu diminta atau tidak, tapi Pak Wawan mampu melakukan itu. Si coach dengan sendirinya bercerita panjang kali lebar, menguraikan apa yang menjadi permasalahannya, apa yang ada di pikirannya, itu yang mampu Pak Wawan lakukan. Kemudian juga memberikan umpan balik dengan segera setelah mendengarkan si coach melakukan hal-hal yang bagus atau yang perlu diapresiasi, itu sudah Pak Wawan lakukan dengan baik. Ketika si coach selesai mengatakan ini, langsung diberikan apresiasi dengan mengatakan bagus, saya suka dengan itu, saya setuju dengan itu. Ya, itu jadi tadi Pak Wawan itu sudah mampu membuat pertanyaan yang bersifat terbuka karena mampu menggali jawaban dari si coach, kemudian bisa memberikan umpan balik yang bersifat apresiatif. Kemudian ya itu tadi yang saya amati dari Pak Wawan yang sudah berkembang. Kemudian namun ada hal-hal yang harus saya komentari juga. Di situ awalnya Pak Wawan kurang menangkap ya kata kunci seperti yang sudah Pak Wawan sampaikan tadi, bahwa ada beberapa kata kunci yang mestinya bisa digali lebih dalam, namun itu terabaikan oleh Pak Wawan. Kemudian di menit keberapa begitu Pak Wawan mampu menangkap kata kunci itu sehingga digali kembali oleh Pak Wawan. Seperti awalnya ketika Ibu Ayu menyampaikan ini, itu tidak tergambarkan oleh Pak Wawan di pertanyaan itu. Namun di menit keberapa baru itu bisa menangkap pertanyaan kata kunci tersebut. Basically sudah baik semua Pak Wawan. Itu luar biasa. Kalau menurut saya Pak Wawan sudah ada di level atau di skala 9 dari saya. Mantap. Oke, itu demikian itu nilai dari saya Pak Wawan. Jadi luar biasa sekali Pak Wawan. Saya harus banyak belajar dari Pak Wawan dan Ibu Ayu yang jadi coach hari ini. Karena entah Ibu Ayunya coachnya yang cerdas dan juga coachnya yang mampu menggali pertanyaannya dengan baik, sehingga untuk coaching hari ini luar biasa sekali. Saya akan belajar dari sini. Terima kasih Pak Wawan, Ibu Ayu untuk coachingnya hari ini, dan kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, dan gambar saya sudah tidak ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.